Kenaikan harga beras, telur, daging ayam, dan sejumlah bahan pokok lainnya berkontribusi pada melesatnya inflasi bahan pangan bergejolak atau volatile food per Februari 2024. Inflasi Februari 2024 mencapai 8,47% secara tahunan. Tingkat ini telah melampaui rata-rata tingkat kenaikan gaji aparatur sipil negara dan kenaikan UMR. Bahkan Bank Indonesia pun mewanti-wanti kepada pemerintah dan stakeholder lainnya untuk menekan tingkat inflasi tersebut. Dan untuk membahasnya sudah bersama saya melalui sambungan virtual Puji Ismartini, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik. Halo, selamat pagi Bu Puji. Selamat pagi, Mas Freddy. Ibu, kita akan membahas sebenarnya apa yang menjadi penyebab inflasi bahan pangan per Februari 2024 telah melampaui tingkat kenaikan dari gaji ASN, Ibu. Nah ya, baik. Pertama-tama yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah bahwa memang pemerintah telah mengumumkan ya rencana kenaikan gaji ASN ya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 ya pada akhir Januari 2024 yang lalu ya, yaitu sebesar 8%. Meskipun sebenarnya rencana awal ini sudah disampaikan oleh Bapak Presiden ya pada penyampaian RUU APBN 2024 dan nota keuangan pada rapat paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2023. Jadi sejak Agustus itu sudah disampaikan wacana ini. Nah, namun salah satunya alasannya kenapa kenaikan gaji ini dilakukan adalah karena untuk perbaikan kesejahteraan dan berdasarkan peningkatan kinerja dan juga produktivitas. Nah, tadi pertanyaannya apakah rencana kenaikan gaji ini direspon oleh pedagang dengan menaikkan harga bahan pangan ya? Tentunya jawabannya adalah belum tentu demikian ya. Kita ketahui bahwa tren inflasi pangan itu sebenarnya sudah mulai terasa sejak pertengahan tahun 2023 ya, ditambah dengan dampak El Nino ya, sehingga peningkatan tren ini juga disumbang oleh kenaikan harga beras. Yang kita ketahui bahwa beras ini adalah komoditas pangan yang paling dominan dan paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga pada akhirnya kenaikan tren inflasi pangan ini terus berlanjut sampai dengan Februari 2024. Nah, jadi kalau kita merujuk kepada hasil atau rilis inflasi BPS yang terakhir kemarin pada tanggal 1 Maret ya, disampaikan bahwa inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau adalah sebesar 6,36% secara year on year. Kemudian kita detailkan lagi inflasi bahan makanannya, ini adalah sebesar 7,01% secara year on year. Nah, kemudian kalau kita lihat juga inflasi kelompok penyediaan makanan, minuman, atau restoran ya, karena saat ini masyarakat juga banyak yang mengkonsumsi makanan jadi ya. Ini inflasinya secara year on year adalah sebesar 2,38%. Jadi masih di bawah 8%. Nah, sementara tadi sudah disebutkan oleh Mas Freddy ya, memang inflasi komponen harga bergejolak atau yang kita kenal dengan volatile food adalah sebesar 8,47% secara year on year. Nah, jadi jika dibandingkan antara rencana kenaikan gaji PNS yang sebesar 8%, maka mungkin yang dimaksud melampaui tadi ya, ada kata melampaui, yang dimaksud melampaui ini mungkin jika dibandingkan dengan komponen volatile food ya. Nah, jadi kita ketahui bahwa ciri dari pangan bergejolak atau volatile food ini adalah kecenderungan harganya itu berfluktuasi atau naik turun yang penyebabnya itu disebabkan karena berbagai faktor, tapi utamanya adalah disebabkan oleh faktor permintaan dan penawaran. Jadi dari sisi supply and demand. Ya. Nah, berbagai komoditas pangan, khususnya untuk tanaman pangan dan hortikultura, di Indonesia ini sangat sensitif ya dari sisi baik permintaan maupun penawaran. Ya. Permintaan yang tinggi misalkan ini biasanya terjadi di momen HBKN ya seperti Nataru, kemudian menjelang Ramadan maupun Lebaran ya. Ini kenaikan permintaan ini bisa memicu kenaikan harga oleh pedagang. Ya. Namun komoditas-komoditas pangan ini
juga selain sensitif di sisi permintaan, dia juga sensitif di sisi penawaran. Khususnya karena adanya faktor-faktor seperti faktor produksi, di mana mungkin harga bahan baku tinggi ataupun harga upah tinggi ya, sehingga mempengaruhi faktor biaya produksi, dan juga ada faktor eksternal lainnya seperti faktor cuaca. Dan kita juga tahu bahwa pada akhir tahun 2023 lalu Indonesia terdampak fenomena El Nino, ya, sehingga hal ini memicu turunnya produksi di sektor pertanian, yang salah satunya adalah beras, ya. Sehingga akibatnya mengurangi pasokan beras dan tentunya berlanjut berakibat pada naiknya harga beras di tingkat konsumen. Jadi saya rasa kalau dihubungkan antara inflasi bahan pangan dengan tingkat kenaikan gaji ASN, ini mungkin bisa dikatakan suatu kebetulan karena memang sebenarnya tren kenaikan inflasi pangan ini sudah terjadi semenjak pertengahan tahun 2023. Baik, berarti selisihnya, mungkin itu Mas ya, baik Bu Puji, berarti selisihnya sekitar 0,47% saja ya Bu ya dari kenaikan gaji ASN dan juga angka inflasi yang sedang terjadi per Februari 2024. Nah selanjutnya Bu, mengingat ini adalah juga kita penting untuk melakukan pemantauan juga. Pemerintah ini juga perlu mengendalikan tingkat inflasi sehingga pendapatan masyarakat ini tidak tergerus akibat inflasi pangan. Bagaimana Bu upaya langkah-langkah dari pemerintah yang akan diterapkan agar pendapatan masyarakat ini tidak tergerus semakin amblas seperti itu Bu Puji? Iya, baik Mas Freddy. Jadi memang benar bahwa tentunya pemerintah perlu terus melakukan upaya-upaya untuk pengendalian inflasi ya. Dan upaya pemerintah itu saat ini dalam setahun terakhir cukup progresif. Jadi kita sudah bisa lihat hal ini dari catatan yang dicatat oleh BPS ya, di mana pengendalian inflasi ini ternyata berpengaruh secara signifikan ya, tidak hanya untuk pengendalian dari sisi inflasi pangan, tetapi juga dari sisi inflasi secara umum. Nah, pemerintah ini sudah melakukan berbagai bauran kebijakan dan ini sudah dilakukan oleh berbagai otoritas yang berwenang. Misalkan contohnya dari sisi moneter saja ya, Bank Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting seperti misalkan untuk penetapan suku bunga. Atau dari sisi fiskal dan sektoral, pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ini sudah bersinergi ya, berkolaborasi dengan melakukan berbagai program dan kebijakan untuk pengendalian inflasi secara umum dan juga pengendalian inflasi pangan khususnya. BPS dalam hal ini kami terus berupaya memotret secara komprehensif ya bagaimana perkembangan harga sehingga dapat terlihat efek dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah di dalam pengendalian inflasi tersebut, apakah signifikan atau tidak ya. Baik. Nah, jadi di sisi lain tentunya pemerintah juga telah berhitung ya bahwa kenaikan inflasi kalau tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan ya pada akhirnya akan berakibat juga tentunya kepada turunnya daya beli masyarakat ya. Baik Bu. Demikian kira-kira Ya. Pak Mas Freddy. Tadi dari BPS sudah memotret harga bahan kebutuhan pokok di pasaran dan juga mungkin akan salah satunya dampak negatif yang disebutkan adalah menurunnya harga atau minat beli dari masyarakat. Selain dampak tersebut, adakah pengaruh lain Bu secara global ataupun juga secara menyeluruh di Indonesia terkait ancaman inflasi pangan yang terjadi Bu? Iya, baik. Jadi pada tahun 2022 yang lalu ya BPS sudah melakukan survei biaya hidup untuk bisa menangkap, memotret ya pola konsumsi masyarakat sehingga kita bisa mendapatkan keranjang konsumsi rumah tangga di seluruh Indonesia ya. Nah, dari hasil survei biaya hidup tersebut ya, pangan ini sangat penting. Jadi bobot dari komoditas pangan ini mencapai 38,04%. Ya. Jadi bobot ini sangat besar. Artinya pengendalian inflasi pangan ini menjadi sangat krusial. Ya. Nah, jadi terkait hal tersebut, maka pertama, karena inflasi pangan yang tinggi nanti akan menggerogoti daya beli ataupun membuat penghasilan real dari masyarakat menjadi turun ya. Artinya karena penghasilannya tetap sementara harga pangannya terus naik, maka tentunya nanti ada porsi pengeluaran pangan yang menjadi semakin membengkak.
Nah, ini tentunya ibarat balon ya, ditekan di sisi kiri maka akan menggelembung di sisi yang lain. Sehingga kalau pengeluaran untuk pangan ini membengkak, artinya nanti akan ada pengeluaran lain yang akan mengecil. Ya. Nah, ini menjadi masalah kalau pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan juga menjadi semakin kecil misalnya gitu ya. Baik. Nah, ini harus hati-hati ya. Itu pertama. Kedua, jika membandingkan Ya. inflasi pangan dengan kenaikan Baik, gaji Bu. ASN ya atau UMR ya, maka mungkin yang dimaksud di sini adalah karena ASN dan tenaga kerja atau buruh ini sebenarnya Ya. adalah dua kelompok yang mungkin lebih rentan ya Ya, terhadap tentunya. kenaikan inflasi. Ya. Ya, Jadi ini dampak poinnya negatifnya ya. berarti poinnya harus benar-benar bisa mengatur ya Bu ya. Dalam dialog ini kita harus bisa Iya, mengatur antara pengeluaran dan juga pendapatan agar tidak jomplang atau tetap seimbang sehingga tidak terjadi inflasi yang berlebihan dan juga pendapatan ini tetap bisa diatur sedemikian rupa agar terjaga. tetap maksimal. Ibu Puji, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Selamat kembali bertugas dan selamat beraktivitas, sehat selalu. Amin, terima kasih.